2025 ini udah mau habis. Coba tanya ke diri lu, apa yang berubah dari hidup lu tahun ini? Gue yakin sebagian besar dari lu hidupnya masih sama-sama aja sama tahun kemarin. Sadar gak setiap akhir tahun kita itu selalu punya motivasi baru, kita selalu punya visi baru, apa yang kita mau jalanin di tahun selanjutnya. Tapi dari semua visi itu, dari semua motivasi itu, paling bertahan cuma 3 bulan. Nah, untuk audiens-audiens gue yang umurnya 25 sampai 35, yang harusnya di umur-umur segitu kita itu punya energi yang gak terbatas dan potensi kita itu masih jauh banget. Tapi selama ini lo ngapain aja? Lo lihat balik ke 3 tahun belakangan, apakah hidup lo masih di situ-situ aja? Kalau hidup lo masih di situ-situ aja, ya itu udah pasti salah lo. Kenapa setiap tahun lo gak ada perkembangan? Kenapa di situ-situ aja? Ya jadi lo gak usah salahin orang lain, gak usah salahin siapapun. Coba refleksi ke diri lo sendiri. Ya masalahnya, lo itu bukan cuma gagal doang, lo itu gak mencoba apa-apa. Selalu banyak orang yang bilang, ya tahun ini susah. Setiap tahun pasti alasannya begitu. Menurut gue capek itu bukan karena kita kerja keras. Capek itu sebenarnya kita tahu potensi kita itu jauh lebih gede daripada yang kita punya sekarang. Tapi kita belum bisa mencapai itu. Nah, mental-mental kayak gitu tuh nyiksa banget buat kita sebenarnya. Karena kita tahu nih kita bisa jadi orang yang hebat, kita bisa jadi orang yang kompeten. Tapi lu gak ngapa-ngapain. Nah itu yang paling nyiksa teman-teman. Sekarang gue mau tanya ke lu semua, apakah lu gak takut dengan hidup yang begitu-begitu aja? Ya, ini adalah salah satu ketakutan terbesar gue, adalah punya hidup yang mediocre. Hidup biasa-biasa aja. Dengan apapun yang lu kerjain sekarang, lu misalnya bangun pagi, datang ke kantor, nyenengin bos lu, ya, jam 9 sampai 5. Terus habis itu pulang lagi, 3 jam di jalan. Habis itu lu pulang, lu scroll handphone lu. Lu gak takut lu begitu terus selama 20 tahun, 3 tahun, 40 tahun ke depan? Kalau gue di posisi lu, gue akan takut setengah mati. Dan gue bakal lakuin apapun untuk keluar dari sistem seperti itu. Ya itu ketakutan terbesar gue. Ya mungkin lu semua ada yang udah tahu cerita gue pernah juga kerja sama orang. Dan gue pernah ngerasain apa yang lu rasain. Bangun pagi, lu datang harus on time. Ya, habis itu lu kerja sampai jam 5, jam 6, lembur. Ya, habis itu lu pulang, besok lagi lu ulangin. Ya gue pernah di posisi itu. Tapi gue tahu satu hari gue harus keluar. Ketika gue punya peluangnya, gue akan keluar. Tapi peluang itu gak tiba-tiba datang loh. Lu itu harus bikin peluang itu datang ke lu. Gimana? Dengan cara lu siap, dengan cara lu tingkatin skill, dengan cara lu punya perkembangan di hidup lu. Tanpa itu peluang juga gak bakal mau datang. Jangan sampai lu udah ngerasain sakit banget, sengsara, baru lu mau coba untuk keluar. Mungkin sekarang lu ngerasa lu nyaman-nyaman aja. Tapi di hidup ini tuh gak ada yang aman. Lu kerja sama orang, besok lu dipecat sama orangnya. Gak ada yang tahu. Ya, tapi selama lu hidup, kenapa lu gak coba yang terbaik untuk keluar? Mungkin gak cepet, mungkin juga gak besok. Tapi kenapa banyak dari lu yang gak mau coba? Padahal lu tahu sendiri itu bukan hidup yang lu mau. Ya, gue punya salah satu ketakutan terbesar lagi ya teman-teman ya. Gue gak mau sukses ketika nanti orang tua gue udah gak ada. Ya, lu mesti bayangin itu. Selama orang tua lu hidup, lu gak pernah kasih mereka yang terbaik. Mereka gak pernah lihat lu sukses, mereka gak pernah lihat lu berhasil. Ya, bayangin itu. Kalau misalnya nanti lu mau cobanya nanti, ya, dan mereka tiba-tiba udah nggak ada, gimana? Ya, dan satu hal yang bikin hidup lu itu nggak kemana-mana. Lu itu pertama nggak kepepet, nggak ada konsekuensi di hidup lu. Lu nggak punya api di diri lu sendiri, yang bikin lu tuh pengen, lu tuh harus maju. Ya, makanya selama ini lu ngerasa hidup lu nyaman-nyaman aja. Ya, menurut gue itu hidup yang paling menyedihkan. Gue tahu mungkin lu itu bukan orang goblok, mungkin lu udah punya skillnya. Mungkin lu pinter, tapi itu tuh gak cukup semuanya. Hidup ini soal eksekusi. Kalau misalnya lu gak bisa eksekusi apa yang lu mau, ya hidup lu gak bakal kemana-mana. Ya selama ini hidup lu itu bukan mencoba hal yang lu pengen coba. Lu cuma nontonin orang, ngomongin orang, ya makanya hidup lu di situ-situ aja. Jadi kalau hidup lu di tahun ke tahun itu selalu sama, itu bukan kebetulan. Itu konsekuensi karena lu gak pernah mencoba yang terbaik dari diri lu sendiri. Gak usah berharap lu punya masa depan yang cerah kalau itu yang masih lu jalanin sekarang. Dan lu sadar gak? Di dunia ini peluang itu banyak banget. Ya kadang-kadang kita ini bukan miskin duit, bukan miskin ambisi. Kita itu bukan gak punya kesempatan, tapi lu gak mau ambil action. Kadang-kadang itu aja problemnya. Karena selama ini lu cuma jadi pengecut di hidup lu. Lu kebanyakan takut, makanya hidup lu di situ-situ aja. Lu gak berani ambil kesempatan yang baru, lu gak berani ambil resiko, lu gak berani belajar skill baru. Jadi 2026 ini tinggal 1 bulan lagi. Ya, jangan lakuin apapun yang udah lu lakuin sebelumnya. Bikin resolusi,
punya motivasi baru, tapi bertahannya cuma 3 bulan. Ya lu gak bisa punya hasil yang baru dengan kepribadian yang lama. Jadi 2025 bentar lagi selesai. Lu mesti tahu dunia ini gak ada yang peduli sama lu. Waktu juga gak peduli sama lu. Sekalinya lewat, dia udah gak bisa balik lagi. Ya jadi coba yang terbaik. Jangan sampai lu nyesel. Kalau lu begini terus, lu bayangin nanti ketika lu udah mau mati, lu bakal nyesel sama semua hal yang lu gak lakuin sebelumnya. Sadarin potensi lu itu masih jauh. Jadi jangan hianatin diri lu sendiri.